Oke, pertama-tama gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Nintendo, Steam Deck atau Gaben ya, dan juga Apple yang sudah dalam waktu beberapa terakhir ini memberikan kejutan-kejutan yang menarik. Kalau Nintendo di tahun 2017 dengan mengeluarkan hibridnya, ada itu Gaben dengan Steam Deck-nya, dan yang terakhir adalah Apple dengan Apple 15-nya. Dimana kalau ngomongin tentang Apple 15 secara sekilas gitu, kemarin kan ada Apple Event di mana itu nanti akan keluar Apple 15 dan Apple 15 Plus atau Pro gitu ya. Yang harganya kurang lebih 799 dan 899 dolar, yang dimana nanti nyampe Indonesia itu harganya kurang lebih sekitar 300 juta. Karena harganya pasti di luar dari ekspektasi kita. Karena pasti harganya tinggi. Ya pasti mahal lah gitu. Yang dimana nanti iPhone-nya ini nanti akan menggunakan chip pertama di dunia dengan 3 nanometer ya, 3 nm, yang dimana sebelumnya itu menggunakan 5 nm di 14, dan akhirnya ini digunakan 3 nm. Tapi ini kalau nggak salah digunakan hanya di Pro doang. Dan ini chipnya itu lebih efisien, dan juga powernya atau penggunaan baterai itu jauh lebih sedikit, dan bahkan bisa menghemat sampai 30%. Dan si chipnya ini tuh dieksklusifkan untuk si Apple ini selama kurang lebih setahun dari TSCM yang ngebuat si 3nm ini. Jadi ini menarik ya, menarik banget, karena akan banyak banget hal yang akan terjadi dengan eksklusifnya ini, yang pastinya akan ada beberapa brand yang muncul. Contohnya salah satunya itu adalah bahwa Samsung juga sebenarnya sudah mengembangkan, ada MediaTek yang juga sudah lagi juga ngejalanin hal yang sama juga nanti 2024. Jadi di kedepannya itu yang 3nm ini yang diklaim bahwa punya prosesor yang kecil dan powerful ini, itu nanti mungkin akan bisa dilihat bukan hanya di Apple aja. Tapi mungkin 1 tahun ke depan ini mungkin Apple yang pertama kali memulai. Tapi kalau kita ngomongin itu kan ngomongin anak tech-tuber ya. Saya kan bukan anak gaming. Jadi yang membuat gua akhirnya ngebuat video ini, mudah-mudahan bisa nemenin kalian dimanapun kalian berada ya, yaitu adalah karena ada urusan sama game-gamenya gitu. Kan kita tahu ya kalau Apple itu selama ini kan gamenya ya game handphone. Dan juga Apple juga sebenarnya sudah cukup lumayan memikirkan dalam dunia pergamean, makanya dia ngeluarin salah satunya adalah Apple Arcade gitu. Yang berarti dia cukup tahu bahwa bisnis dunia game itu cukup besar. Ya pastilah orang salah satu yang tertinggi di dunia kok bisnisnya kan. Mungkin di bawah bisnis esek-esek ya. Ya kalau pergamean itu ya. Tapi oke, jangan sampai kita terdistract oleh hal-hal seperti ini. Dimana akhirnya tuh pada trailer itu dimunculkan ada Division yang gue lihat, abis itu ada Resident Evil Village dan Resident Evil 4 yang bakal kemungkinan akan dirilis, dan ada juga Assassin's Creed Mirage yang juga bakal dirilis nantinya untuk si iPhone 15 ini. Ini tuh gila sih, maksud gue gilanya gini, karena beberapa tahun yang lalu kayaknya sebelum pandemi, gue tuh sempat ngobrol sama beberapa orang, entah itu mungkin obrolan di Repsul juga atau mungkin ini obrolan offline. Gue mikir kayak nanti lama-lama kayaknya HP ini akan seperti mini PC deh kayaknya. Cuman memang belum bisa aja karena teknologinya mahal. Terus nggak mungkin juga yang namanya teknologi saat ini itu diperkecil tapi dengan kekuatan yang besar gitu, dikecilin gitu. Dan kayaknya era itu tuh sudah mulai sampai kita di era itu, dimana itu bakal banyak merubah beberapa hal yang persaingan ya, khususnya itu persaingan yang akan sangat berubah banget gitu. Dimana yang selama ini tuh yang namanya game-game AAA, karena yang dicontohin kemarin game AAA, belum game indie-nya. Lo bayangin gak game-game indie yang ada di Steam? Bahkan kalau misalkan nanti, kebayang gak sih lo kalau Gaben ngeluarin khusus aplikasi Steam untuk handphone ya. Jadi banyak banget yang jadi kepikiran sama gua. Jadi kayak bisa saja Steam mengeluarkan aplikasi untuk handphone karena bisa ngejalanin game-gamenya, dan dia ngejual di situ, bisa aja, who knows ya kan, kita nggak pernah tahu. Yaitu pangsa pasarnya tuh akan naik melejit, walaupun gue gak tahu itu apakah akan diizinkan apa enggak ya, karena kan itu aplikasinya gak dapet
banyak dong. Harusnya ada kena potongan-potongan sama platform dan segala macam. Tapi maksud gue kemungkinan seperti itu kan mungkin saja, ya. Dan kalau misalkan tiba-tiba Sony bekerja sama dengan Epic Games, ya kan, mengeluarkan handphone yang ada Epics-nya, karena bisa menjalankan game-game itu. Nah itu yang kepikiran sama gue ketika pada saat kemarin tuh ngelihat bahwa akhirnya ada Division, ada Mirage, terus ada juga Resident Evil. Walaupun mungkin kalau lihat secara sekilas gitu ya, kalau misalkan lo slep gitu lihat, ya lo tahu bahwa ini tetap nggak bisa dibandingkan dengan apa yang lo mainkan di PC atau di konsol, karena kekuatannya sendiri mungkin untuk saat ini belum bisa seperti itu gitu ya. Dan berita yang gue baca juga menjalankannya itu ada di 30 frame per second. Dan iPhone 15 juga kemungkinan bisa menjalankan ray tracing. Jadi jauh lebih kompleks gitu di soal masalah grafisnya dan segala macam. Wah ini sih gue bingung. Gue tuh mikir, karena selama ini tuh selalu mereka tuh berdiri sendiri-sendiri. Tapi lama-lama akhirnya tuh sepertinya dunia mereka tuh makin lama makin terhubung. Dari handphone, dari Steam Deck, dan dari konsol maupun PC. Jadi lama-lama mereka tuh jadi satu kesatuan gitu. Dan kita tahu ya, kalau kita ngomongin soal masalah portable yang kalau kita lihat, kalau kita ngomong kenapa terima kasih sama Nintendo, karena kalau dilihat kilas balik ke belakang ini, gue ngerasa bahwa yang namanya portable tuh tidak selalu menjadi perhitungan. Nih ya, jadi portable itu tidak selalu menjadi perhitungan. Jadi seakan-akan portable itu adalah sebuah side dishes dari sebuah main course. Jadi kalau lo makan ada side dishesnya. Nah, yang namanya portable itu selalu dibikin jadi kayak gitu. Jadi kalau lo mau mainin game-game, kalau kita lihat era di lama gitu, kayak misalkan kita mainin Nintendo, lo mau mainin Mario-nya bisa juga, tapi di Game Boy-nya gitu, yang bisa lo bawa kemana-mana. Tapi selalu ngomong bahwa konsol utamanya itu adalah si Nintendo NES ini, si NES ini. Jadi selalu yang namanya portable itu selalu side dishes dan selalu ditinggalkan. Nah kalau perhatikan juga di zaman-zamannya NDS, di zamannya PS Vita atau PSP, lo akan ngerasain bahwa portable itu selalu dinomor duakan, selalu tidak menjadi hitungan yang utama, karena dia akan pasti ada masalah pasti masalah pertama adalah di powernya, dimana dia tidak akan bisa menjadi sepowerful dari sebuah konsol gitu. Dan kayaknya kesini-sini dengan apa yang dilakukan oleh Nintendo, yaitu adalah dia mencoba menghibridkan, yang sebenarnya tetap jatuhnya kelihatannya secara proporsi tenaga tetap kalah powerful dengan yang lain gitu. Tapi dia tuh jadi main course, jadi makanan utama. Nintendo membuat Nintendo Switch itu adalah makanan utama dari sebuah perangkat device gaming. Dan pastinya beberapa tahun sebelumnya juga sebenarnya sudah dilakukan juga oleh si telepon ini, si phone ini, iPhone. Nah untuk telepon sendiri, maksudnya untuk mobile gaming ya, kenapa telepon? Kenapa phone? Kenapa telepon? Mobile gaming. Astagfirullahaladzim. Ya, terlalu banyak berseliweran pemikiran di otak gue guys. Ya, jadi, nah. Sama waktu pada saat dulu juga yang namanya mobile gaming itu cuman jadi kayak mobile gaming itu apa gitu, yang nggak apa gamenya juga main. Tapi lama-lama lu perhatikan deh, mobile gaming itu adalah yang paling gue ngerasa adalah ketika pada saat masa-masa pandemi kemarin, karena banyak di rumah, banyak ngeliatin gaming dan segala macam. Akhirnya gue ngeliatin bahwa ternyata banyak juga game-game indie yang udah masuk ke dalam Google Store gitu ya, udah masuk. Dan jadi gue ngeliatin, berarti udah banyak game-game indie juga yang di PC gitu yang udah masuk juga. Kayak misalkan salah satunya tuh adalah, kemarin apa yang gue sempet lihat itu, yang Rocklight juga tuh. Dan itu menurut gue, mobile udah sampai ke sini gitu. Walaupun memang pastinya jatuhnya ini yang namanya mobile ini selalu mintanya freemium. Nah kenapa gue bilang menarik banget apa yang dilakukan sama si Apple ini, karena dia kayaknya pengen ngebongkar atau ngebreak satu kebiasaan, dimana dulu kalau kita lihat mobile gaming di awal kita bayar baru bisa main gamenya.
Habis itu kita dikasih gratis tapi di dalamnya ada purchase in game-nya. Dan sebenarnya tetap ada game-game yang bisa kita beli, yaitu game-game premium yang dimana kalau dilihat nggak terlalu menjadi bintang utama gitu. Tapi ketika pada saat lagi lo ngomongin iPhone 15, dia membawa Resident Evil 4 dan dia ngebawa Assassin's Creed Mirage gitu ya. Itu dia tuh kayak nge-break the wall gitu. Karena kalau kita ngomongin game-game yang ada di handphone, ya orang pasti maunya premium karena emang selama beberapa tahun terakhir ini itulah yang dikasih. Tapi bahkan walaupun adanya premium tapi tidak bisa menjebol premium ini. Karena apa? Karena kualitas gamenya. Nah tiba-tiba si iPhone ini mengeluarkan satu statement yang gini ya, don't get me wrong, gue pun tidak terlalu yakin atau gue cukup lumayan pesimis untuk di awal ini. Bahwa ketika dia memasukkan game-game AAA seperti ini ke dalam mobile gaming, yang pastinya ini adalah langkah pertama dan ini gue pesimis lah, ini gonna works well. Tapi temboknya dijebol coy. Temboknya tuh dijebol gitu maksud gue. Tembok yang selama ini berdiri kokoh antara konsol yang membedakan gitu ya, atau AAA game gitu ya, itu dijebol cuy. Di titik ini gue yakin di dalam waktu beberapa tahun ke depan itu akan berbeda. Gue gak tahu ya apakah nanti jatuhnya memang jatuhnya gak buat semua orang sih. Jadi di satu sisi gue juga bisa bilang kayak misalkan contohnya kayak lo mau ngomongin tentang mau mainin game AAA gitu, terus akhirnya Resident Evil 4 keluar gitu di mobile. Ya jangan harapin juga game-game ini bisa lo mainkan di handphone 3 juta gitu, atau di handphone 2 juta 300 gitu. Ya lo tahu bahwa game-game ini hanya bisa dimainkan oleh oleh mobile perangkat-perangkat yang memang mahal gitu. Ya kita bisa bilang salah satunya yang pertama ini adalah si iPhone 15 yang harganya nanti mungkin nyampe di Indonesia sekitar 325 juta. Naik 25 juta dari yang awal. Ya. Tapi setidaknya barrier itu dihancurin. Dan gue mikir salah satunya adalah ini terjadi juga karena Apple juga pasti mikirin. Kayak misalkan contohnya, ya selama ini Apple itu tuh kadang-kadang memang suka ngedobrak aja sesuatu yang di luar perkiraan kita, dari soal masalah dulu ngebuat handphone yang akhirnya layar sentuh semua. Padahal sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada layar sentuh walaupun harus menggunakan apa sih namanya itu? Pen itu. PDA zaman dulu tuh udah layar sentuh, tapi layar sentuhnya bapuk, jelek. Terus akhirnya iPhone ngebuka pertama kali untuk ngebuat layar sentuh seperti itu. Yang akhirnya berkembang seperti sampai sekarang ini gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah kita ngomongin soal Bang? Oh, siapa 15. Dan kalau kita ngomongin sekarang, iya gue berharap bahwa apa yang dilakukan oleh iPhone 15 ini, oleh Apple ini, itu adalah nge-break itu. Gue gak berharap bahwa yang sekarang ini akan jadi salah satu yang wah gila, mantep banget gitu. Karena masih 30 frame per second, mungkin masih kan. Maksud gue kalau dia taruh di 30 dan dimainin game-game AAA yang gila gitu ya, maksud gue kayak Resident Evil 4 gitu misalkan, ataupun ntar Assassin's Creed Mirage gitu, yang gue pikir nanti pasti akan ada frame drop. Mungkin kalau misalkan udah berapa lama pas lagi HP lo panas nanti dia akan turun, mungkin performanya bakal bagaimana segala macam. Tapi at least ada satu tembok yang selama ini gue pikir belum pernah tersentuh, akhirnya tersentuh dan mulai pelan-pelan dipahat untuk dibolongin. Itu yang pertama. Dan otomatis ini akan mengenalkan, nah ini menurut gue menarik, akan mengenalkan orang-orang yang selama ini memainkan game-game di HP. Karena nanti ya, kalau tadi lo lihat kan ada eksklusif TSCM secara eksklusif sama Apple selama 1 tahun. Tapi Samsung juga sudah mengembangkan dan MediaTek juga coba udah mulai ngikutin, yang dimana dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, yang namanya teknologi 3nm ini akan banyak dipegang sama mobile-mobile dari si Android punya handphone Android itu. Nah ini otomatis nanti akan ngebuka jendela baru, yaitu adalah yang dulunya itu adalah game-game freemium, dan premium itu jadinya
nih gitu ya, nggak terlalu jadi perhitungan banget karena harus tapi sekarang minimal dengan adanya Apple masuk ke sini dan jadi berita dan ini dibahas, ya otomatis para pemain mobile gaming ini itu akan ngeliat, oh game AAA udah masuk nih, oke gue mau lihat, oke gue mau cobain. Dan kalau it works, kalau ternyata memang kualitasnya itu works, karena menurut gue game-game para pemain-pemain gini deh ya, kalian yang para mobile gamer ya, kalian tuh sebenarnya kalau misalkan pun ngebeli sebuah game harga 250-300 ribu sebenarnya bisa. Kalian ngebeli game harga 700 ribu juga bisa. Mobile gaming itu gede banget chance-nya. Lo bayangkan nggak untuk memainkan game-game apapun? Oh enggak, tapi bro lo ngeluarin duit kalau di total tuh udah berapa sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau anak-anak mobile gaming ini mampu, tapi selama ini tidak tergoda karena mungkin menurut mereka nggak worth it. Tapi coba lo bayangin nih, kita tahu yang namanya game FIFA itu nggak sebagus game FIFA di mobile sama di PC atau di konsol, nggak sebanding. Lo bayangkan dengan teknologi ini, perbedaan permainannya tuh jadi sama. Dan nanti yang pastinya ini akan membuat otomatis aksesoris handphone semakin bagus nih. Stick tuh makan harus keluar yang bagus-bagus. Karena kalau sticknya nggak enak juga tetap nggak enak main ini, gitu loh. Dan mungkin ini jawaban buat Sony PlayStation untuk ngejual siapa tuh yang yang ininya dia, yang buat di handphone, tapi dia nggak semuanya kompatibel ya kan, Sony kan gitu kadang-kadang. Tapi itulah yang maksud gue tuh, ada barrier yang selama ini tuh seakan-akan selalu ada, tapi sekarang pelan-pelan tuh udah mulai runtuh. Dan ini nggak lepas dari bagaimana portable gaming itu semakin maju, semakin gila. Gua bilang bahwa the nextnya, dulu tuh ada beberapa setahun 2 tahun yang lalu gue tuh bilang bahwa the next era gaming itu akan jatuh di portable. Karena gue lihat perkembangan portable gaming PC yang semakin hari tuh semakin gila. Cuma harganya gak make sense. Karena harganya sendiri tuh gak for everyone. Siapa yang mau ngeluarin duit 15 juta, 20 juta gitu ya, untuk ngebeli satu perangkat device yang bisa lo bawa kemana-mana dan bisa mainin game-game PC. Ada gak yang mau? Semua orang mau, tapi harganya gak semua orang suka. Terus sekarang Steam Deck masuk dengan, terima kasih Gaben, dengan break yang dilakukan oleh si Gaben ini, otomatis yang namanya perangkat main game di portable jadi tidak asing. Jadinya yang dulunya mikir bahwa enak kok, lo bayangin gak nih, ini namanya kebiasaan yang dibangun tanpa sadar. Jadi kalau misalkan lo main selama ini, gue tuh selalu suka main di depan TV gitu, gue main selama itu, terus mulai dirubah tuh sama Nintendo pelan-pelan. Karena game-gamenya sendiri kan bukan kayak game-game 3DS, bukan, mulai dirubah tuh. Dan mulai dirubah, terus tiba-tiba Steam Deck keluar. Sekarang orang-orang udah mulai mikir, atau enggak orang-orang bilang, Steam Deck harganya berapa? Harganya, lu bayangin, lu bisa nyari harga Steam Deck tuh 6 juta sekarang. Lu cari deh, ada 6 juta walaupun itu yang seri paling rendah 6 juta berapa gitu. Ya maksud gua udah mulai makin apa? Makin masuk akal harganya. Nah terus abis itu kebiasaan akhirnya lo yang dari dulunya main game semua di PC, terus pelan-pelan ada beberapa yang lo mainin di Steam Deck. Nanti pelan-pelan lo makin terbiasa. Waktunya terbagi tuh 50% Steam Deck, 50% PC. Nanti kebiasaan ini berganti nih cuy. Lama-lama lo akan merasa biasa main di portable. Biasa kemana-mana untuk mainin ini dibawa kemana-mana. Nah itu akhirnya kayak ROG Ally keluar, nanti Lenovo Go juga keluar, yang mungkin harganya jauh lebih mahal. Tapi maksud gue akhirnya mulai terbiasa dengan sesuatu yang sangat portable tapi powerful, tapi bisa mainin game-game yang gila-gila. Lo main Steam Deck bisa main Doom, lo bisa mainin RDR, lo bisa mainin Elden Ring. Nah itu juga termasuk di ROG Ally, di Lenovo Go. Akhirnya kita terbiasa, dan kebiasaan kita akhirnya berubah menjadi portable.
yang akhirnya tuh mungkin akan berdampak juga kepada mobile gaming ini juga. Jadi mobile gaming tuh ngelihat itu, oh orang udah mulai suka ke gaming ya, oke. Kayak gue ngerasa kayak oke, saatnya kita masukin triple A di gaming gitu, di mobile gaming gitu. Dan ini menarik banget. Gue pengen lihat mau kemana arahnya, karena ini salah satu yang gue selalu pikirkan, maksud gue selalu ada terlintas di otak. Oh, gue inget berarti momennya. Momennya itu adalah ketika Asus ngeluarin ROG Phone yang ada docknya, yang dia bisa jadiin layar ke layar, habis itu dikasih keyboard. Terus gue bilang apa bedanya sama mini PC ini? Gitu. Cuma bedanya dia cuma ngejalaninnya sih Android aja gitu. Tapi nanti kalau dia udah bisa jalanin kekuatannya itu seperti kekuatan PC, gila ini. Nah, satu lagi, lo bayang nggak perangkatnya si mobile gaming itu tuh beragam cuy. Jadi kalau misalkan nanti suatu hari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan gitu ya, kita nggak tahu berapa tahun, anggaplah let's say 3 tahun ke depan. Lo bayangin nggak perangkat dari mobile gaming itu tuh banyak cuy. Maksudnya banyak tuh pilihannya banyak. Samsung kayak punya ukuran yang macam-macam. Dari ukuran yang gede mampus sampai tabnya, sampai nggak tahu apanya lagi, ya kan? Itu kan banyak tuh ukuran-ukuran. iPad dulu gua nggak tahu ya sekarang iPad tuh ada apa ya. Tapi dulu yang gue tahu tuh ada iPad yang gede, ada iPad mini gitu. Yang dimana nanti lo bayangin aja, lo hanya akan perlu si tabletnya ini dan butuh stick, lo bisa mainin game triple A. Ya kan, itu makanya gue bilang itu orang iya sama seperti Nintendo Switch ataupun sama seperti apa namanya, sama seperti Steam Deck gitu. Iya tapi ini mobile gaming cuy, di break itu wall itu tuh hancur wall itu, gila. Gua sih kasih tepuk tangan ya untuk Apple yang mencoba, untuk yang gua nggak tahu. Balik lagi di awal-awal ini gue pesimis bahwa ini akan berjalan dengan baik. Tapi gue tahu dalam waktu beberapa tahun ke depan ini akan naik terus. Akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan nanti lama-lama otomatis kita semua bersatu dalam crossplay all devices guys. All devices. Dan ini juga alarm buat Nintendo. Terima kasih Nintendo. Ini alarm buat Nintendo juga, karena mau bagaimanapun, terlepas dari memang Nintendo Switch itu adalah sebuah perangkat yang laku banget, dan juga dia itu punya eksklusif game yang gila banget gitu ya. Tapi dia harus mulai hati-hati karena break the wall-nya itu. Karena otomatis salah satu perangkat terbesar di dunia, yaitu adalah handphone, itu sudah mulai mencoba masuk ke game-game AAA. Dan itu harusnya Nintendo cukup khawatir. Karena Nintendo itu terkenal dengan portable-nya, terkenal dengan efisiensinya, terkenal dengan baterainya. Yang gua rasa handphone itu akan memikirkan hal yang sama. Jadi kalau Nintendo tidak mencoba untuk keep up the teknologi, ia benar-benar jadi pesaing yang baru untuk Nintendo si mobile gaming ini. We'll see nanti ke depannya ya guys ya. Karena semua orang butuh handphone, tapi gak semua orang beli Nintendo Switch. Semua orang butuh handphone, tapi gak semua orang perlu beli PlayStation. Semua orang perlu beli handphone, tapi gak semua orang. Jadi kalau gue punya satu perangkat yang bisa menjalankan seluruhnya, I'll see you next time boys.